Aksi belasan orang pemuda yang melakukan penyerangan terhadap toko sembako di Medan terekam CCTV. Penjaga toko menjadi sasaran amukan dan babak belur. Sejumlah barang dagangan senilai 5 juta rupiah pun dijarah. Terekam CCTV, sekelompok pemuda tiba-tiba melakukan penyerangan terhadap toko sembako di Jalan Karya Medan, Sumatera Utara pada Jumat dini hari. Penjaga toko yang sedang melayani seorang pembeli sontak lari ke dalam untuk bersembunyi. Namun belasan pemuda menggunakan jaket dan helm ini mengacak-acak toko dan mengejar hingga ke kamar pegawai. Ironisnya, seorang pekerja yang tengah tertidur pulas babak belur diserang pelaku. Usai memukuli pembeli dan penjaga toko, kelompok pemuda ini kabur setelah menjarah sejumlah dagangan. Akibat penyerangan ini, korban mengalami luka lebam di mata dan kepala. Yang beli ini tiba-tiba dikejar sama ada berapa orang kira-kira itu, Bang? Ya, kira kalau yang masuk ke dalam 17 lebih, Bang. Nggak tahu pula kalau ada yang ngomong kan, berisik kali kan orang itu teriak-teriak. Sementara korban telah melakukan visum dan melaporkan kasus ini ke Polsek Medan Barat. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. Pemirsa, polisi menangkap seorang begal asal Cianjur, Jawa Barat saat bersembunyi di sawah di Pulau Sumeneb, Madura. Pelaku dalam menjalankan aksinya berpura-pura sebagai orang dengan gangguan jiwa. Polisi menangkap Rahim yang bersembunyi di sawah di Desa Kolor, Kota Sumeneb. Pria 38 tahun asal Cianjur, Jawa Barat ini bersembunyi dari kejaran warga setelah merampas telepon genggam dari pemilik toko kelontong. Tidak ketinggalan, pelaku juga mengambil kardus telepon genggam dan uang Rp31.000. Sebelumnya pelaku menodongkan pisau ke pemilik toko kelontong dan membuat korban panik. Korban mengira pelaku adalah orang dengan gangguan jiwa. Korban meminta tolong keluarga namun dikejar pelaku. Pelaku melarikan diri setelah mengambil telepon genggam korban. Ada salah satu warga itu yang melaporkan ke pihak aparat kepolisian. Akhirnya aparat kepolisian dibantu warga mengejar pelaku. Dan pelaku akhirnya bisa diamankan, yaitu di depan toko DNR, yaitu di sebuah sawah. Dia bersembunyi di sawah yang berlumpur. Pelaku ditahan di Mapolres Sumeneb dan dijerat pasal pencurian dengan kekerasan ancaman hukuman 3 tahun pidana penjara. Dari Sumeneb, Jawa Timur, Faris Purnama melaporkan. Inilah detik-detik saat petugas keamanan perumahan Persada Kemala, Bekasi Barat, Kota Bekasi mengamankan pelaku pencurian sepeda motor dengan cara yang tidak biasa. Sebelumnya pelaku yang berjalan kaki masuk perumahan melalui pintu samping dekat masjid. Usai mendapat target incarannya, pelaku merusak kunci motor dan langsung membawa kabur dengan kecepatan tinggi. Saat menuju gerbang utama perumahan, petugas keamanan curiga langsung menurunkan portal. Ketika pelaku menghantam portal dan langsung jatuh terjungkal, selanjutnya pelaku diamankan ke pos jaga. Usai diinterogasi di dalam pos keamanan diserahkan ke pihak kepolisian Polsek Bekasi Barat. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat melaporkan. Pemirsa, banjir bandang menerjang 5 kecamatan di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, Sabtu dini hari. Derasnya debit air sungai Kiriman dari hulu membuat sungai meluap dengan deras ke pemukiman warga. Bahkan ribuan rumah terendam dengan ketinggian air mencapai 1,5 meter dan menghanyutkan sejumlah kendaraan roda 4. Banjir bandang menerjang permukiman warga akibat luapan Sungai Cipager, Kabupaten Cirebon. Tidak hanya rumah warga, banjir juga melanda pondok pesantren. Bahkan sejumlah kendaraan yang terparkir hanyut terbawa arus banjir. Datangnya banjir secara tiba-tiba membuat warga tidak bisa menyelamatkan harta benda mereka. Sebagian besar warga pun mengungsi lantaran kondisi rumah yang tidak bisa ditempati. Banjir bandang ini merendam 5 kecamatan, yakni Kecamatan Sumber, Weru, Pleret, Talun, dan Kecamatan Tengah Tani.
Kondisi terparah di Kecamatan Sumber dan Tengah Tani dengan ketinggian air mencapai 1,5 meter. Pasca banjir, warga sibuk membersihkan rumah mereka yang tertimbun lumpur setinggi 20 cm. Akibat banjir ini, fasilitas perabotan rumah warga pun rusak. Ini habis semua Pak, barang-barang juga kebanjiran, terus semalam juga laptop juga kena air. Lumayan parah, teman saya yang di sana aja sampai ke bawah arus tuh Pak. Sampai ada yang minta tolong, udah segini nih dia. Banjir di 5 kecamatan seluruhnya hampir surut. Meski sudah surut, warga tetap diimbau waspada, mengingat intensitas hujan tinggi masih melanda kawasan tersebut. Dari Cirebon, Jawa Barat, Roy Iskandar, iNews melaporkan. Titik jembatan di Sumur Putri putus. Sejumlah wilayah di Bandar Lampung dikepung banjir bandang setelah hampir 3 jam hujan deras mengguyur wilayah Bandar Lampung dan sekitarnya. Banjir terparah menerjang wilayah Teluk Ambon, Teluk Betung Selatan. Sejumlah warga yang rumahnya terletak di bantaran sungai terjebak dan dievakuasi melalui atap rumah karena derasnya arus banjir menerjang permukiman. Banjir juga turut menghanyutkan beberapa kendaraan warga sekitar dan pengendara yang melintas. Sementara di beberapa wilayah, ketinggian air mencapai 2 meter dan merendam permukiman. Selain di Bandar Lampung, banjir juga melanda sejumlah permukiman penduduk di Kabupaten Lampung Selatan, Kabupaten Pesawaran, Lampung Timur, dan Lampung Tengah. Banjir juga melumpuhkan jalan lintas Sumatera dan jalan bypass Soekarno-Hatta hingga tidak bisa dilalui pengendara. Dari Bandar Lampung, Andres Afandi, iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah minibus terperosok ke sungai area pesantren di Desa Sukajaya, Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Evakuasi berjalan dramatis lantaran posisi kendaraan tersangkut akibat banyaknya bebatuan. Petugas unit Gakum Satlantas Polres Bogor beserta tim rescue damkar Kabupaten Bogor berupaya mengevakuasi sebuah minibus yang terperosok ke sungai setinggi 3 meter di area pondok pesantren Desa Sukajaya, Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Kecelakaan berawal saat pengemudi mobil hendak memarkirkan mobilnya. Diduga pengemudi hilang kendali hingga terjun ke sungai. Banyaknya bebatuan dan tanah licin membuat petugas gabungan kesulitan mengevakuasi mobil tersebut. Setelah berjibaku selama 2 jam, mobil berhasil dievakuasi tim gabungan dengan menggunakan derek mobil unit Gakum dan tali. Beruntung tidak ada korban jiwa maupun luka dalam insiden ini. Untuk korban tidak ada, hanya kerugian atau kerusakan kendaraan tersebut. Jadi pengemudi saat parkir kendaraan tidak dapat mengendalikan laju kendaraan, kemudian terperosok atau terjatuh ke sungai. Kasus kecelakaan ini telah ditangani unit Gakum Satlantas Polres Bogor. Pihak kepolisian pun mengimbau masyarakat agar berhati-hati saat berkendara untuk meminimalisir kecelakaan. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Cahyat Supriyatna, iNews melaporkan. Pemirsa, setelah melakukan pencarian selama 2 hari, akhirnya tim SAR Jakarta menemukan mobil yang ditumpangi Purnawirawan Jenderal yang tenggelam di laut kawasan Pelabuhan Marunda, Cilincing, Jakarta Utara. Mobil itu diangkat dan tidak ditemukan korban lain di dalamnya. Tahan dulu. Belakang jauh, Pak. Biar clear dulu sana. Petugas SAR Jakarta kembali melakukan pencarian terhadap mobil yang ditumpangi Purnawirawan Jenderal yang tenggelam di laut kawasan Marunda, Cilincing, Jakarta Utara, menggunakan 3 buah perahu dan mengerahkan 13 penyelam. Setelah pencarian selama 2 hari, petugas akhirnya menemukan mobil yang ditumpangi oleh Brigjen TNI Purnawirawan Hendrawan Ostefan, 75 tahun. Mobil itu ditemukan berjarak radius 5 meter dari titik terceburnya dengan kedalaman 6 meter. Mobil minibus tersebut pun lalu dievakuasi menggunakan krain ke dermaga. Petugas tidak menemukan korban lain dalam mobil berwarna hitam ini sementara kondisi mobil rusak. Pencarian sudah hari ketiga. Hari pertama dan hari kedua itu kami terkendala dengan ombak dan juga arus bawahnya yang kuat, ya, berarti cuaca memang menjadi kendala. Dan hari ini memang lautnya sangat tenang sehingga
kita bisa menyelam dengan bisa lebih maksimal, sehingga dengan tadi dimulai jam 8.55 sudah menemukan objek tersebut. Itu tidak, ya sama lah, sekitar di radius 5 meter juga. Pemirsa, kebakaran meludeskan 3 bangunan yang dijadikan sebagai tempat usaha di Kembangan, Jakarta Barat. Ya, diduga api muncul akibat korsleting di salah satu bangunan. Kobaran api dengan cepat membakar 3 bangunan yang dijadikan sebagai tempat usaha warung makan dan warung kelontong di Jalan Haji Lebar, Kembangan, Jakarta Barat. Unit damkar beserta puluhan petugas dikerahkan untuk melokalisir api agar tidak terjadi perambatan ke bangunan lainnya. Belum diketahui penyebab pasti kebakaran ini. Diduga api berasal dari korsleting listrik salah satu bangunan tempat usaha. Terbakar itu warung kelontong, warung nasi, dan warmindo. Oke. Dugaan sementaranya apa, Pak? Sementara belum dapat dipastikan. Kalau untuk korban, Pak? Untuk korban nihil. Beruntung tidak ada korban jiwa maupun luka dalam peristiwa kebakaran. Selanjutnya kasus kebakaran ini ditangani Polsek Kembangan, Jakarta Barat. Dari Jakarta, Rizky Falupi, iNews melaporkan. Pemirsa, hari keempat pencarian korban kebakaran di Glodok Plaza, total petugas sudah mengevakuasi 8 kantong jenazah. Dan saat ini seluruhnya dalam identifikasi di Rumah Sakit Polri. Proses pencarian korban pun akan dilanjutkan hari ini. Ya, pemirsa, sejauh ini terdapat 8 kantong jenazah yang berhasil dievakuasi oleh pihak Gulkarmat dan juga petugas gabungan dalam peristiwa kebakaran di Glodok Plaza, di mana 8 kantong jenazah tersebut dievakuasi secara bertahap, yakni 3 kantong jenazah dievakuasi pada hari Kamis, lalu 4 kantong jenazah dievakuasi pada hari Jumat, dan 1 kantong jenazah dievakuasi pada hari Sabtu, di mana 8 kantong jenazah tersebut dievakuasi di satu lantai yang sama, yakni lantai 8, namun di area yang berbeda, yakni 7 jenazah di area karaoke dan juga 1 kantong jenazah dievakuasi di area kitchen food. Dan pada saat dievakuasi, posisi ataupun juga keadaan dari kantong jenazah ataupun juga korban yang meninggal dunia ini dalam kondisi yang sulit untuk dikenali secara visual, sehingga 8 kantong jenazah tersebut ini sudah dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk diidentifikasi. Sementara itu, hingga saat ini masih terdapat ada laporan 14 orang hilang ataupun juga korban yang masih dilaporkan begitu, dan untuk proses evakuasi ini sempat dihentikan sementara oleh pihak Gulkarmat dikarenakan untuk material dan juga struktur bangunan di Glodok Plaza yang masih rapuh dan juga harus ada pembersihan dari pihak pengelola. Dan untuk proses evakuasi diperkirakan akan dilaksanakan hari ini. Dari Jakarta, Amrina Rida, Dadi Bernadi, iNews melaporkan. Pemirsa, pagar laut Tangerang mulai dibongkar Sabtu kemarin. Ya, TNI Angkatan Laut menargetkan pembongkaran pagar laut sepanjang 30,16 km bersama masyarakat di pesisir Kabupaten Tangerang, Banten. Hal ini bisa selesai selama 10 hari jika tidak terkendala cuaca. TNI AL bersama warga membongkar satu persatu bambu pagar laut misterius di pesisir utara Kabupaten Tangerang, Banten, Sabtu. Pembongkaran pagar laut misterius di hari pertama ditargetkan sepanjang 2 km untuk membuka akses bagi nelayan agar dapat bebas melaut mencari ikan. Sedangkan untuk bambu-bambu yang telah dicabut, TNI AL akan berkoordinasi dengan wilayah setempat. Teknis pembongkaran dilakukan dengan cara mengikat pagar bambu menggunakan tali dan ditarik oleh kapal-kapal nelayan agar pagar bambu tersebut bisa roboh. Target 2 km saya itu pelaksanaannya dilakukan karena cuaca, menunggu cuaca. Karena ini kondisinya memang sudah berapa bulan, jadi kesulitannya ada. Untuk tiang-tiang ini 1,5 meter sampai mau 2 meter nancap. Ada kesulitan. Satu, yang kedua dangkal. Jadi sarana penariknya juga tidak bisa yang penarik besar. Cukup dengan itu. Sebelumnya, Kementerian Kelautan dan Perikanan telah menyegel lokasi pemagaran laut sepanjang 30,16 km yang berada di pesisir Kabupaten Tangerang, Banten. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Hasnugara, iNews melaporkan. Pemirsa, Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto mengungkapkan mengenai persiapan dirinya menghadapi gugatan pra-peradilan yang ia ajukan setelah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK pada kasus suap Harun Masiku.
Saat ditemui di pagelaran wayang perayaan HUT PDI Perjuangan ke-52, Hasto menyatakan banyak pakar yang siap membantunya dalam upaya untuk memperjuangkan keadilan pada kasus suap Harun Masiku. Diketahui sidang pra-peradilan pertama, Hasto akan digelar pada Selasa 21 Januari 2025 mendatang. Hasto menambahkan bahwa dirinya akan kooperatif dengan KPK terkait dengan jadwal pemanggilan berikutnya. Prinsipnya kami kooperatif, kami sebagai partai politik yang menjunjung tinggi supremasi hukum. Sehingga ketika saya diundang pun saya datang, ketika ada beberapa pertanyaan saya jawab dengan sebaik-baiknya, dengan sejujur-jujurnya. Karena komitmen di dalam mengikuti seluruh proses hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum itu menjadi komitmen dari seluruh kader PDI Perjuangan. Pemirsa dan juga Camar, ada informasi menarik ini soal makan-makan. Kuliner ya? Kuliner tentunya. Nah, bagi Anda pemirsa, bagi penyuka kuliner tradisional, kurang lengkap jika belum berkunjung ke warung Sego Bubuhan di Kota Bojonegoro, Jawa Timur. Ya, di sini puluhan menu masakan khas desa tersaji dengan alas daun jati yang begitu menggoda. Seperti apa kelezatannya? Berikut liputannya untuk Anda. Tempat makan di Jalan MH Tamrin, Gang Mawar, Kota Bojonegoro ini banyak dihampiri para pecinta menu masakan khas desa. Beragam olahan tradisional disajikan dengan bumbu masakan Jawa yang kuat. Sejumlah menu seperti lele goreng, sambal ale, sate daging sapi, momok tempe, garang asem, oseng-oseng cumi, sayur mangut ikan pari, serta beragam menu lainnya. Namun yang menjadi menu utama di warung ini adalah Sego Buwohan, yang merupakan salah satu kuliner khas Bojonegoro. Sego Buwohan terdiri dari nasi putih, tumis kacang panjang, mie goreng, momok tempe, serta sate daging sapi. Dinamakan Sego Buwohan karena menu makanan tersebut biasanya disajikan pada momen hajatan. Tempat penyajian yang terbuat dari kuali serta daun jati sebagai alas maupun untuk membungkus makanan menambah kesan lezat tersendiri. Hari ini saya pesan nasi buahan sama sate dagingnya, terus ada lele ale, ini juga spesial di sini, sama ada cumi-cumi, oseng cumi dan garang asem. Warung yang buka sejak 8 tahun lalu ini selalu ramai dikunjungi warga, terutama saat jam makan siang. Cita rasa masakan khas desa ini membuat penikmatnya selalu ingin kembali untuk memanjakan lidahnya. Nah, bila Anda berkunjung ke Bojonegoro, Jawa Timur, jangan lewatkan untuk menikmati kelezatan beragam olahan desa ini. Dari Bojonegoro, Jawa Timur, Dedi Mahdi, iNews melaporkan. Nah, Mega, setelah referensi kuliner, sekarang referensi untuk berwisata nih. Hamparan pantai pasir putih dan juga deburan ombak pantai yang menghantam karang menjadi impian bagi para penikmat wisata pantai. Ya, itulah yang ditawarkan Pantai Torohudan di Gunung Kidul, Yogyakarta. Letaknya yang cukup terpencil hingga jarang didatangi menjadikan pantai ini begitu alami. Hamparan pantai dibatasi tebing karang dan pegunungan kapur menyambut pengunjung yang mendatangi Pantai Torohudan di Gunung Kidul, Yogyakarta. Berjarak 50 km atau sekitar 1,5 jam perjalanan dari kota Jogja, pengunjung akan disuguhi pemandangan hutan jati dan pegunungan kapur khas Gunung Kidul. Setiba di pantai, pengunjung akan disambut pemandangan yang menakjubkan. Pantai dengan pasir putih berpadu apik dengan deburan ombak yang menerpa karang di sisi kiri dan kanan pantai. Adanya laguna di pantai menyebabkan ombak pantai selatan yang terkenal besar tak sampai ke bibir pantai, hingga aman untuk berenang bahkan untuk anak kecil sekalipun. Tak hanya itu, pengunjung juga bisa melihat ikan-ikan yang berenang di tepi karang karena jernihnya air di pantai ini. Letak Pantai Torohudan yang agak terpencil membuatnya jarang dikunjungi dan sangat alami, nyaris tak ada sampah. Pantainya masih sepi, Mas. Nggak terlalu banyak orang yang kesini.
tanggapannya Mbak setelah sampai di pantai ini seperti apa? Bagus, walaupun weekend tapi bagus, nggak banyak orang. Tiket masuk ke kawasan pantai ini sangatlah murah, Rp8.000 per orangnya. Itu pun pengunjung sudah dapat menikmati sejumlah pantai lainnya, meliputi Pantai Ngerenehan dan juga Pantai Ngubaran. Dari Gunung Kidul, Yogyakarta, Kismaya Wibowo, Ayus melaporkan. Sebuah rumah penyimpan ratusan ribu obat terlarang di Kecamatan Bojong Soang, Kabupaten Bandung digerebek polisi. Ya, 2 orang pelaku diamankan beserta barang bukti 28 dus obat terlarang golongan G siap edar. Satuan Narkoba Polresta Bandung menggerebek rumah yang diduga menjadi tempat penyimpanan ratusan ribu obat terlarang golongan G di Komplek Ria Bandung Asri Blok 3 nomor A5 Bojong Soang, Kabupaten Bandung. Dari hasil penggerebekan, petugas menemukan sedikitnya 28 dus obat terlarang berbagai jenis siap edar. Obat keras berbagai jenis diamankan seperti Tramadol, Heximer, Dextro, Riklona, dan beberapa merek lainnya. Di lokasi, petugas juga meringkus kedua pelaku yang merupakan pengedar obat terlarang tersebut. Penggerebekan berawal dari kecurigaan masyarakat yang melihat gerak-gerik mencurigakan terhadap seorang yang mengontrak rumah di lokasi sejak tahun 2024. Kecurigaan dari warga kami sekitar sini, sering keluar, sering ada mobil masuk, tapi dengan cara buntutnya di belakang. Kalau kita melihat tadi hasil pengecekan ini rumah dijadikan tempat menyimpannya, transit ya. Jadi tempat transit kemungkinan dari sini ini akan diedarkan di wilayah Kabupaten Bandung ataupun di sekitarnya. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, kini seluruh barang bukti serta 2 orang terduga pelaku telah dibawa petugas ke Mako Polresta Bandung. Petugas juga terus melakukan pengejaran terhadap pemilik obat keras tersebut. Dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Yuan Pangestu, iNews melaporkan.